Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai hukum Gauss, di mana hukum Gauss ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah Fisika Dasar 2. Untuk penggunaan hukum Gauss nanti di materi ini lebih terinci kita akan mencoba menghitung besar medan listrik E yang melewati permukaan tertutup, di mana permukaan-permukaan atau penerapan hukum Gauss ini terdapat pada permukaan yang simetri bulat, kemudian simetri silinder, kemudian ada simetri planar. Selanjutnya, selain menghitung E atau besar medan listrik, kita juga akan menghitung potensial listrik V yang tentunya berhubungan dengan medan listrik. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini atau penerapannya seperti ini. Jika terdapat Q atau muatan di sini terdistribusi merata di sini pada permukaan tertutup, di mana kita ketahui jika permukaan tertutup itu kan memiliki sebuah batasan-batasan. Misalnya di sini terdapat S1, S2, dan S3. Di sini contohnya di sini fluksnya melewati permukaan tertutup. Ini arah fluksnya adalah keluar seperti ini. Dimana berarti nanti untuk menghitung fluksnya menggunakan hukum Gauss itu fluks pada S1, S2, dan S3 itu rumusnya sama. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, saya ingin membacakan mengenai hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, yaitu sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu, itu besarnya sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa hukum Gauss itu menyatakan flux total yang melewati setiap bagian permukaan tertutup itu sama dengan jumlah muatan total di dalam permukaan tertutup dibagi dengan permitivitasnya. Nah, jika dituliskan dalam rumus itu ini flux E akan sama dengan integral rangkap 2 dari besar E dikalikan dengan dA-nya. Di sini berarti flux listrik itu bisa didefinisikan sebagai integral permukaan medan listrik dengan E di sini. E adalah medan listriknya dan dA adalah vektor yang melambangkan luas elemen, dan di sini berarti menunjukkan bahwa terdapat perkalian dua vektor. Di sini ada dot dua vektor ya. Kemudian di sini berarti karena flux didefinisikan sebagai integral, maka medan listrik dalam hukum Gauss itu juga berbentuk integral. Di sini kemudian dijabarkan lagi, flux E itu bisa didefinisikan sebagai Q dibagi dengan epsilon 0, di mana flux listrik melewati permukaan tertutup S itu dengan volume V. Q merupakan total muatan tertutup dalam S. Jadi memang kalau untuk hukum Gauss itu permukaannya harus tertutup ya, dimana menunjukkan permukaan tertutup itu berarti mempunyai volume gitu. Kemudian di sini epsilon 0 atau E0 adalah konstanta listrik. Kemudian di slide selanjutnya di sini menunjukkan lagi bahwa di sini kan untuk hukum Gauss itu kan memang biasanya kita untuk menghitung medan listrik, di mana dari sistem yang mempunyai kesimetrisan yang tinggi, misal simetri bola, simetri silinder, atau simetri planar gitu. Ini basic rumusnya
di mana berarti permukaannya harus tertutup ya di sini dengan integral dari E dot dA. Di sini juga bisa Q in atau Q yang ada di dalam dibagi dengan epsilon 0. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan hukum Gauss. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi daerah untuk kita menghitung besar E-nya atau medan listriknya. Yang kedua, kita pilih permukaan Gaussiannya. Apakah dia tadi sudah dijelaskan ada simetri bola, ada simetri silinder, ada simetri planar begitu. Nanti di sini setelah kita mendapatkan permukaannya, kita dapat permukaannya, kita dapat S-nya, kemudian kita hitung fluxnya. Di mana biasanya flux itu kita akan menghitung flux yang menembus bidangnya, begitu. Bidang yang sudah kita tentukan di step yang kedua. Nah, kemudian saat kita sudah mendapatkan persamaan fluxnya, kita akan menghitung Q-nya. Kita akan menghitung Q, di mana Q merupakan muatan listrik pada permukaan tertutup S tadi. Jadi bukan permukaan tertutup S, tapi permukaan yang tertutup. Biasanya kita simbolkan dengan S, begitu ya, bukan permukaan S. Permukaannya tadi sudah kita tentukan di step keduanya. Kemudian yang terakhir, tinggal kita menerapkan rumus dari hukum Gauss itu sendiri, di mana di sini untuk mencari besar medan magnetnya. Medan listriknya. Kemudian selanjutnya, ya, di sini untuk menentukan permukaan Gaussiannya di sini. Jadi silakan diperhatikan di sini ada gambar untuk mempermudah kita dalam menganalisis permukaan Gaussiannya. Jadi permukaan yang memilih permukaan di mana di sini medan listrik E itu tegak lurus terhadap permukaan dan konstan, atau bisa juga di mana E atau medan listrik itu sejajar dengan permukaan. Dimana di sini berarti saat sejajar itu nilai flux listriknya itu bernilai 0. Ini terdapat contoh. Di sini berarti bisa kita baca. Di sini terdapat medan yang uniform di sini. Berarti di sini flux bagian atas, atau misal kita namain flux 1. Flux 1 berarti EA, posisinya dia keluar dari bagian uniformnya di sini, uniform fieldnya. Kemudian yang misal kita namai ada flux 2, di mana flux 2 itu EA, negatif EA, yaitu arahnya itu masuk. Jadi yang satu arahnya keluar on top, kemudian yang satu arahnya negatif, yaitu on bottom di sini. Kemudian berarti jika ada seperti ini kan berarti flux totalnya itu didapat dari penjumlahan flux yang ada. Jadi di sini ada flux 1 dan flux 2, di mana berarti karena flux 1-nya positif, flux 2-nya negatif, total dari flux yang ada itu adalah 0, begitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita dapat melakukan perhitungan atau penerapan Gauss dalam berbagai permukaan. Ini prosesnya untuk menghitung besar medan listriknya. Yang posisinya di sini jika terdapat permukaan yang bulat, berarti nanti permukaan Gaussiannya itu kita bilangnya bisa di bidang konsentris. Kemudian kalau yang silinder di sini
bilangnya nanti permukaan Gaussiannya itu yaitu silinder koaksial. Kemudian untuk yang simetrinya planar, untuk permukaan yang planar, kita bilangnya nanti Gaussian field box begitu. Jadi nanti biar tidak bingung, kita langsung nih. Untuk kasus di mana permukaannya itu spherical, salah ya. Permukaan bulat. Jadi misal di sini terdapat muatan Q yang terdistribusi secara merata pada permukaan bola. Di sini bola padat ya, dengan jari-jarinya A. Yang kita akan cari adalah besar E-nya atau besar medan listriknya. Di sini digambarkan pula terdapat sebuah bola padat dengan jari-jari A. Kemudian ini lanjutnya. Nah, untuk menghitung pada kasus yang berbentuk bola padat seperti ini, dapat dilihat di gambar bahwa permukaan Gaussnya berbentuk bola ya, karena bidang permukaan yang tampak adalah bidang simetri, di mana E itu arahnya radial, searah dengan vektor jaraknya R begini. Maka nanti untuk selanjutnya kita akan menggunakan penyelesaian seperti berikut untuk slide selanjutnya. Nah, di sini. Jadi, untuk penyelesaian bola itu kita bagi lagi menjadi dua, yaitu jika permukaan yang kita cari itu jari-jarinya lebih besar dari jari-jari bola. Untuk kasus yang pertama. Nanti untuk kasus yang kedua, bagaimana kita menghitung untuk permukaan Gaussiannya yang R-nya itu kurang dari A. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk wilayah, jadi nanti yang pertama kita diminta menghitung E jika posisinya seperti gambar di sini. Jadi R-nya itu lebih besar dari A. Maka kita pakai tetap ya, tadi pakai Gaussian permukaan bentuk bola di sini. Kemudian jadi di sini R-nya itu, R adalah jari-jari untuk menghitung permukaan yang akan kita cari E-nya. Kita akan menghitung besar medan listriknya begitu. Dimana di sini nanti berarti Q itu jumlah muatan listrik yang terbungkus pada permukaannya. Jadi permukaan yang akan kita cari adalah R-nya di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini. Jadi untuk R yang lebih besar A, di sini kita misalkan Q-nya adalah Q dalam permukaannya adalah Q di sini. Kita terapkan rumus fluxnya, di mana rumus fluxnya itu adalah integral dari E dikalikan dengan dA. Kemudian kita hitung integral dari dA-nya, kemudian ketemu E kali A, di mana A-nya yaitu luas daerah permukaan bolanya, di mana luas permukaan bola bisa kita hitung dengan 4πr kuadrat. Dimana berarti nanti tinggal dikalikan dengan E. Ini untuk rumus fluxnya. Kita sudah dapat 4πr kuadrat E. Dimana untuk hukum Gaussian itu flux itu juga bisa kita cari, berarti dimasukkan rumus Q in per E0-nya. Dimana Q in di sini yaitu muatan yang terbungkus dalam permukaan di sini. Di sini sudah disimbolkan dengan Q, jadi bisa kita cari Q per E0 itu kan akan sama saja 4πr kuadrat sama dengan 4πr kuadrat E. Nah, kemudian berarti kita cari E-nya. Berarti didapat E itu sama dengan Q dibagi dengan
4 pi R kuadrat epsilon 0, begitu. Nah, karena ini berupa vektor, berarti nanti tinggal dikalikan R vektornya saja. Nah, kemudian bagaimana untuk kasus yang begini? Untuk kasus kedua, wilayahnya atau daerahnya itu R-nya itu kurang dari A. Begini, jadi di dalam begitu ya. Nah, kalau kita bicaranya berarti daerah yang akan kita cari E-nya itu ada di dalam permukaan. Maka jika di dalam permukaan kita akan memperhitungkan volumenya. Kemudian jangan lupa di sini juga terdapat rumus yang harus kita tahu, yaitu Q sama dengan Rho dikalikan dengan V, di mana V di sini itu volumenya. Kemudian volume bola itu apa? Volume bola berarti V-nya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita misalkan di sini. Kita misalkan berarti untuk volume Gaussian kita pakainya R. Kemudian sebagai jari-jarinya. Untuk volume bola padatnya kita jari-jarinya pakai A di sini ya. Maka lakukan di sini perbandingannya, berarti volume Gaussiannya berbanding dengan volume bola padatnya dikalikan dengan muatannya. Di sini berarti 4/3 pi R pangkat 3 dibagi 4/3 pi A pangkat 3. Dimana saya jelaskan lagi, ini untuk R itu jari-jari Gaussiannya, kemudian A itu untuk jari-jari bolanya. Di sini kemudian kita operasikan, didapat R pangkat 3 per A pangkat 3 dikalikan dengan Q-nya. Ya, ini untuk perbandingannya. Kemudian kita terapkan untuk rumus Gaussiannya, untuk hukum Gaussiannya, maaf. Berarti di sini flux itu adalah E dikalikan dengan A-nya, luasnya. Luasnya kita tetap pakai luas permukaan bolanya, yaitu 4 pi R pangkat 2. Kemudian di sini Q-in dibagi dengan epsilon 0 atau E0. Maka dimasukkan rumusnya di sini R pangkat 3 per A pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Maka di sini E-nya bisa kita temui Q per 4 pi epsilon 0 dikali R per A pangkat 3. Kemudian karena berupa vektor, berarti tinggal nanti dikalikan vektor R-nya saja. Nah, di sini juga terdapat grafik ya. Di sini grafiknya berarti di mana medan listrik di dalam bola berbanding lurus dengan R. Dan untuk medan listrik yang di luar bola itu berbanding terbalik dengan kuadrat R-nya atau kuadrat jaraknya atau jari-jarinya, begitu. Untuk kasus selanjutnya, kita akan bahas untuk simetri yang kedua, yaitu permukaan simetri berbentuk silinder. Di sini, jika terdapat batang panjang tak terhingga yang mempunyai kerapatan muatan lambda, kemudian kita diminta menghitung besar E, menghitung besar medan listrik di luar batang tersebut. Kemudian kita berarti di sini perlu ingat bahwa ada lambda, ada Q, di mana Q sama dengan lambda dikalikan dengan L, di mana L itu panjang batangnya, begitu. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya, seperti kita ketahui, berarti kita akan menggunakan permukaan Gauss berbentuk silinder ya, di mana untuk E itu berarti E vektor sama dengan besar E-nya tinggal dikali dengan R vektornya. Kemudian di sini ada medan listrik E arahnya keluar searah dengan vektor jaraknya.
di sini. Kemudian searah juga dengan vektor luas dA-nya, di mana R adalah jari-jari tempat titik-titik akan kita hitung medan listriknya. Dan L di sini biasanya kita pilih sembarang. Kemudian berarti nanti tinggal begini. Ya, di sini untuk permukaan yang silinder, di sini kita mengetahui jika muatan listrik pada kawat itu Qin bisa dicari dengan lambda dikalikan dengan L. Nah, kemudian perlu diingat untuk luasnya berarti kita pakai rumus 2πr kali L. Nah, untuk yang pertama kan berarti kita mencari rumus fluxnya terlebih dahulu menggunakan rumus basic Gaussian ini. Kemudian tinggal nanti luasnya kita pakai 2πrL. Nanti kita masukkan persamaannya Qin per epsilon 0. Qin-nya itu lambda kali L. Nah, maka ketemu nih E-nya bisa kita cari dengan lambda dibagi dengan 2π epsilon 0 dikalikan dengan R. Jika nanti berupa vektor, tinggal dikalikan R vektornya. Nah, kasus selanjutnya, bagaimana jika simetrinya berupa planar simetri? Di sini berarti contohnya, jika sebuah lempengan tak terbatas dengan rapatan muatan yang seragam, yakni sigma, kemudian kita diminta menghitung medan listrik yang arahnya keluar bidang datar di sini. Nah, berarti langkah yang pertama hendaknya kita memilih pilih E yang searah sepanjang sumbu Z. Jadi di sini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Di mana berarti untuk E pada sumbu X-nya itu positif jika ke kanan, kemudian negatif jika ke kiri. Kemudian kita pilih A-nya itu sembarang ya. Di sini bisa dibilang Gaussian pillbox-nya di sini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nih, berarti kita ketahui dulu kita akan menggunakan bantuan permukaan Gaussian silinder dengan fokusnya adalah ke tutupnya, tutup kanan dan tutup kirinya. Kemudian di sini Q-nya itu bisa kita cari dengan sigma kali A, begitu ya. Jadi di sini untuk silindernya kita pakai tutup kanan dan kirinya. Nah, saat sudah berarti nanti tinggal penerapan flux untuk hukum Gaussian-nya. Berarti di sini tinggal berarti flux E itu adalah integral rangkap 2 dari E dikalikan dengan dA. Kemudian E-nya kita keluarkan, nanti didapat E dikalikan A, di mana A-nya itu adalah N dan N cups-nya di sini. Karena terdapat 2 berarti E dikalikan 2A. Nah, di sini berarti Qin dibagi epsilon 0, Qin-nya kita pakai sigma kali A. Ya kan? Berarti di sini didapat E-nya itu adalah sigma dibagi dengan 2 epsilon 0. Nah, di sini untuk vektornya berarti untuk yang positif itu X-nya itu ke kanan, yang negatif berarti dia ke kiri. Begitu untuk Gaussian-nya. Nah, selanjutnya berarti kita akan menghitung potensial listrik V jika diketahui besar E-nya. Otomatis di sini juga masih merupakan penerapan hukum Gaussian. Nah, contohnya di sini. Di sini contoh kasusnya adalah menghitung besar V, yaitu potensial listrik untuk bola padat yang bermuatan terdistribusi merata di sini.
Jadi di sini medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor dengan muatan Q dapat ditentukan atau dapat kita hitung menggunakan hukum Gauss, di mana formula medan listrik dianggap sama seperti pada muatan titik Q, yakni di sini ada E sama dengan Q dikali Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat dikalikan dengan R vektornya. Untuk di sini R lebih dari R. Jadi gini ya. Jadi misal di sini jari-jari lingkarannya R. Kemudian bidang yang ingin kita cari potensial listriknya atau medan listriknya itu adalah di luar bola padatnya, dimana berarti R kecil itu lebih besar dengan R besar begitu. Nah, untuk kasusnya R kecilnya itu lebih kecil, berarti kan tadi seperti kasus sebelumnya itu permukaan yang akan kita cari V atau E-nya itu ada di dalam bola. Jadi untuk yang R kurang dari R, R kecil kurang dari R besar, itu kita pakai QR dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R besar pangkat 3 dikalikan dengan R vektornya. Kemudian di sini ada rumus VB min VA, di mana V di sini itu potensial listrik ya, bukan volume. Di mana di sini perubahan energi potensial listrik itu didapat dari usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan A ke muatan B. Jadi di sini terdapat rumus negatif integral A dari A ke B dari E dikalikan dengan ds-nya. Dimana di sini biasanya S itu berupa jarak begitu ya. Nah, untuk kasusnya juga ada dua. Jika R-nya lebih besar A dan R-nya kurang dari A. Nah, jika R-nya lebih besar A di sini, di mana VB min VA, di mana VA-nya berarti tak terdefinisi atau tak hingga, di mana berarti di sini sama dengan 0 begitu ya. Maka sama dengan negatif integral dari infinity sampai R dari Q dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R kuadrat dr sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R. Selanjutnya, jika di sini jika kasusnya R kurang dari A, maka di sini kita simbolkan dengan VD min jadi di sini tinggal melakukan pengurangan saja, negatif integral dari infinity sampai R dRe, yaitu di sini R-nya lebih besar, R kecilnya lebih besar R besar, dikurangi dengan integral R sampai R di sini dari dRe, di mana R kecilnya kurang dari R, tinggal dimasukkan saja rumusnya, berarti negatif integral dari infinity sampai R dr Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat dikurangi integral R besar sampai R kecil dr QR per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 3. Kemudian dilihat di sini berarti tinggal 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R dikurangi 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat 1/2. Di sini berarti R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat. Nah, berarti di sini 1 per 8 Pi epsilon 0 Q per R dikalikan dengan 3 min R kuadrat per R kuadrat. Loh, kok R per R? Iya, R kecil di sini, R kecil kuadrat dibagi dengan R besar kuadrat. Begitu. Nah, di sini berarti untuk gambarnya, untuk grafik potensial V terhadap R-nya, terhadap jaraknya. Jika R kecil itu lebih besar R besar, maka berlaku VB sama dengan KE dikalikan Q per R. Jika
R kecilnya itu kurang dari R besar, maka berlakulah VD, yaitu KE per 2R dikalikan dengan 3 min R kecil kuadrat dibagi dengan R besar kuadrat. Begitu. Sekian dan terima kasih. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat. Jika memang ada kesalahan dari baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.